Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Atur Uang. Kali ini saya akan kembali melanjutkan sharing mengenai series 13 saham syariah yang rutin memberikan dividen dan juga sekaligus memiliki dividen yield yang cukup tinggi. Kali ini saya akan share tentang saham CLPI atau PT Color Park Indonesia Tbk. Ini kalau kita lihat dulu, yang pertama kita dulu tentang histori dividen CLPI. Kalau kita lihat dari investing.com itu, saham ini merupakan saham yang tidak pernah berhenti memberikan dividen dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Artinya kurang lebih 20 tahun terakhir saham CLP ini konsisten memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya ya, meskipun dengan imbal hasil yang tidak terlalu tinggi ya. Kalau kita perhatikan ya, di awal-awal tahun 2022 sampai tahun 2011 ini dividen yield-nya kecil sekali ya, di kisaran 1 sampai 5%, bahkan ada yang tahun-tahun tertentu di bawah 1%, sangat kecil. Namun kalau kita lihat dari tahun 2013 ke sini ya, 2013 sampai 2023, 10 tahun terakhir, ini dividen yield-nya cukup tinggi, kisaran 5 sampai 9% per tahun. Jadi sangat menarik ya, dibandingkan dengan tingkat suku bunga yang cukup menarik. Uh, Kemudian sebelum kita lihat bagaimana proyeksi dividen tahun 2024 ini, kita lihat dulu bagaimana kondisi fundamental CLPI, khususnya untuk laporan laba rugi tahunannya. Kalau kita lihat secara seriesnya tahun 2022 sampai tahun 2017 ini memang laba bersih dari saham CLPI ini tidak konsisten, tidak stabil ya. Terkadang dari tahun 2017 ke tahun 2019 dia turun ya, dari 39 miliar, kemudian turun lagi ke 34 miliar, kemudian naik sedikit 35 miliar, naik lagi 30 miliar sampai tahun 2021 naik 44 miliar, tapi kemudian tahun 2022 turun lagi jadi 38 miliar rupiah. Jadi tidak konsisten laba bersihnya pada tahun. Kemudian untuk kuartal terakhir tahun 2023, tahun lalu itu yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk menghitung dividen. Ini tahun 2023 itu kuartal tiganya itu sebesar 17 miliar laba bersihnya, dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 24 miliar. Ada selisih kurang lebih 30% ya penurunannya. Sehingga nantinya saya memprediksi bahwa tahun 2023 full year-nya ini EPS-nya juga tidak akan sebagus EPS tahun 2022 ya, akan jauh berkurang karena sampai kuartal 3 laba bersihnya masih tetap di bawah tahun 2022 kuartal 3. Nah, itu ya. Nah, kemudian dari data yang saya miliki itu saya coba menghitung bagaimana DPR atau dividen payout rasionya CLPI. Saya coba ambil data tahun 2012 sampai tahun 2022, 10 tahun terakhir. Ini saya peroleh rata-rata dividen payout rasionya itu sebesar 45,04%. Nah itu, jadi dengan menggunakan hasil proyeksi ini, itu kemudian apa namanya? Ini saya salah ya. Ini bukan sektor konsumer, tapi sektor bahan baku ya. Saya belum perbaiki untuk sektornya ya. Itu dengan menggunakan hasil proyeksi DPR dan juga kemudian saya menggunakan EPS kuartalan yang tadi di level 127 itu saya peroleh apa namanya EPS annualized-nya itu kurang lebih 169,41 itu untuk EPS-nya. Nah, jadi dengan menggunakan proyeksi bahwa CLPI akan kembali membagikan dividen sebesar 45% dari EPS-nya, akan diperoleh DPS atau dividen per share-nya sebesar Rp76,3 per lembar saham. Nah, dengan menggunakan acuan harga CLPI per hari ini ya, per feed ini dibuat itu di harga Rp95 per lembar sahamnya, maka diperoleh dividen yield-nya itu kalau kita beli ya hari ini itu akan memperoleh dividen yield-nya 7,67%, dengan syarat tentunya
ini sesuai dengan asumsi yang kita buat. Jadi cukup menarik ya, 7,67% di atas suku bunga yang berlaku. Kemudian untuk secara valuasinya sendiri, saya seperti biasa saya menggunakan dua pendekatan, yakni dengan menggunakan pair dan juga menggunakan PBV. Nah, saya coba lihat di sini untuk menggunakan pair, saya juga menggunakan dua nilai pair, dua nilai EPS, yakni PPS, EPS TTM dan EPS annualized, di mana dengan menggunakan dari acuan dari laporan keuangan di Stockbit saya peroleh untuk EPS TTL-nya sebesar Rp137,56 per lembar sahamnya, dan untuk annualized-nya itu sebesar 199,42. Nah, dengan menggunakan acuan per saham terakhir itu diperoleh nilai average fair-nya sebesar 7,18 kali. Nah, sehingga dengan menggunakan metode yang sederhana, yakni dengan mengalihkan EPS dengan pair-nya, itu diperoleh harga wajar untuk CLPI di kisaran di level Rp987 per lembar saham kalau saya menggunakan TTM, dan kalau saya menggunakan annualized itu diperoleh harga wajarnya sebesar Rp1.219 per lembar sahamnya. Sehingga dengan menggunakan acuan harga saham hari ini di harga Rp995 per lembar, maka untuk harga wajar dengan menggunakan EPS yang annualized ada potensi kenaikan sebesar 22%. Artinya kita masih punya MOS sebesar 20%, ada gap up untuk harga naik ya. Itu untuk pair. Kalau saya menggunakan nilai BV atau nilai PBV, ini diperoleh rata-rata BV-nya ya, PBV untuk CLPI itu sebesar 0,59. Ini secara valuasi BV ini sangat menarik ya. Artinya nilai buku dari CLP ini masih di bawah 41% dari harga bukunya, sehingga sangat menarik. Tapi kalau kita melihat mengacu dari rata-rata BV, memang CLP ini memang dihargai murah selama 5 tahun terakhir. Mungkin karena memang labanya yang tidak stabil seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, sehingga dengan menggunakan nilai BVS, current BVS ya, sebesar 1.170, kemudian dengan menggunakan asumsi min PBV sebesar 0,09, itu diperoleh harga wajarnya di level Rp1.044 per lembar saham. Sehingga kalau kita mengacu pada harga hari ini yang di level Rp195, maka dikatakan bahwa harga saat ini itu ada diskon 4,73%, sehingga kita masih punya gap naik sebesar 5%-an ya, kalau dia menuju ke harga minnya, yakni di level Rp1.044 per lembar saham. Itu ya untuk CLPI. Dan sekali lagi kalau buat saya pribadi, CLPI ini karena melihat labanya yang tidak stabil, kemudian juga valuasinya juga tidak cukup mepet, saya di sini wait and see ya, tidak merekomendasikan untuk beli HK. Itu ya dari saya. Demikian sharing saya untuk kali ini terkait dengan saham-saham syariah yang berfundamental baik dan juga dia memberikan dividen yang konsisten. Dan sekali lagi, ini bukan ajakan jual beli, murni sharing, dan teman-teman saya harap kembali memperhatikan atau kembali mengkaji ya sharing-sharing yang saya lakukan, agar dan kemudian menyesuaikan dengan trading plan atau strategi investasi masing-masing. Oke, demikian sharing saya kali ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat, teman-teman bisa mendukung saya dengan cara like, subscribe, dan share video-video yang ada di channel ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.